warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 sebagai tim penyaji yang beranggotakan Aji Budi Dwi Prakasa F1B 019004, Romi Taslah F1B 019009, Lilistiani F1B 019016, Riri Sekar Lestari F1B 019017, dan Teresia Restu Tuhu Prihutami F1B 019031. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pengembangan, pelatihan, dan pembinaan sumber daya manusia dengan tema bahasan studi kasus pelaksanaan program pembinaan narapidana pada lembaga permasyarakatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, ada pengembangan sumber daya manusia yang didefinisikan bahwa pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan untuk kalangan industri. Sedangkan menurut Gillies dan Stephen 1991 menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah aktivitas belajar yang diorganisasi dan dirancang dalam suatu organisasi untuk meningkatkan pribadi guna mencapai tujuan dari peningkatan tugas individu atau organisasi. Terkait dengan jenis-jenis pengembangan sumber daya manusia, yang pertama yaitu pelatihan keahlian atau skill training yang merupakan jenis pelatihan yang sering dilakukan pada setiap perusahaan. Yang kedua yaitu pelatihan ulang atau retraining, yaitu memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga yaitu pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training, adalah pelatihan yang melibatkan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat yaitu pelatihan tim atau team training, adalah pelatihan yang dilakukan dalam bekerja sama yang terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Yang kelima yaitu pelatihan bahasa atau language training yang menjadi sangat penting karena di masa depan atau bahkan saat ini beberapa perusahaan lokal sudah terhubung dengan perusahaan asing. Yang keenam yaitu pelatihan teknologi atau technology training, yaitu beberapa perusahaan atau fungsi pasti menerapkan teknologi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keahlian karyawan. Dan yang terakhir yaitu pelatihan kreativitas atau creativity training, yaitu pelatihan dengan memberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin berdasarkan pada nilai rasional. Mengenai bentuk-bentuk pengembangan sumber daya manusia yang terdiri dari dua kriteria, yaitu pengembangan secara informal dan pengembangan secara formal. Pengembangan secara informal ini adalah pengembangan untuk karyawan atas keinginan dan usahanya sendiri. Sedangkan pengembangan secara formal yaitu pengembangan yang diberikan oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tujuan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan efisiensi, mengurangi kerusakan, menghindari atau mengurangi kecelakaan, dan meningkatkan pelayanan konsumen. Metode pengembangan. Pada metode pengembangan ini, sumber daya manusia dititikberatkan pada yang pertama, yaitu pelatihan atau training, yang kedua magang, yang ketiga pendidikan, keempat rotasi kerja, kelima studi banding, dan yang keenam uji kompetensi, dan yang terakhir yaitu coaching atau bimbingan. Dalam pembahasan mengenai pengembangan, tentunya terdapat kendala. Dalam hal ini, kendala pengembangan diantaranya yaitu yang pertama, produktivitas relatif rendah dan sulit meningkat. 2. Institusi pendidikan belum mampu menjawab tantangan peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja. Yang ketiga,
gap antara kebutuhan dan penyediaan tenaga kerja masih lebar. Dan yang terakhir, era baru ekonomi dan distribusi teknologi mengubah karakteristik permintaan tenaga kerja. Tolak ukur keberhasilan program pengembangan. Bahwasanya, pelaksanaan program pengembangan dikatakan berhasil apabila pada diri peserta terdapat peningkatan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan terjadi perubahan perilaku yang tercermin pada sikap disiplin dan etos kerja. Dalam hal ini, tolak ukur keberhasilan program pengembangan diantaranya yaitu yang pertama, prestasi kerja karyawan meningkat, 2. Kedisiplinan karyawan meningkat, 3. Absensi karyawan rendah, 4. Tingkat kerusakan produksi, alat, dan mesin rendah, 5. Tingkat kecelakaan rendah, 6. Tingkat pemborosan bahan baku, tenaga, dan waktu rendah, dan yang ketujuh yaitu tingkat kerjasama karyawan meningkat. Teruntuk pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan mengenai pelatihan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil proses pengembangan, pelatihan ini dapat didefinisikan sebagai proses meningkatkan kemampuan dan keterampilan, serta menanamkan sikap kepala pegawai karyawan sumber daya manusia untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan dalam kinerjanya di masa silam. Dalam pembahasan mengenai pelatihan sumber daya manusia, terdapat manfaat pelatihan, bahwasanya manfaat pelatihan sumber daya manusia ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat pelatihan bagi organisasi dan manfaat pelatihan bagi pegawai. Dalam hal ini, manfaat pelatihan bagi organisasi diantaranya yaitu yang pertama, peningkatan produktivitas kerja organisasi, 2. Terwujudnya hubungan serasi antara atasan dan bawahan, 3. Proses pengambilan keputusan lebih cepat dan tepat, 4. Meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dengan komitmen organisasional yang lebih tinggi. 5. Mendorong sikap keterbukaan manajemen. 6. Memperlancar jalannya komunikasi yang efektif. Dan yang ketujuh yaitu menyelesaikan konflik secara fungsional. Sedangkan manfaat pelatihan bagi pegawai diantaranya yaitu yang pertama, membantu membuat keputusan dengan lebih baik. 2. Meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. 3. Terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasional. 4. Menimbulkan dorongan untuk terus meningkatkan kemampuan. 5. Meningkatkan kemampuan untuk mengurangi stres, frustasi, dan konflik sehingga akan memperbesar rasa percaya diri. Dan yang keenam yaitu memanfaatkan informasi tentang berbagai program yang dapat meningkatkan kemampuan teknikal dan intelektual. Terkait dengan jenis-jenis pelatihan, bahwasanya jenis-jenis pengembangan dan pelatihan ini memiliki jenis yang sama, seperti halnya berikut ini. Yang pertama ialah melatih keahlian, kedua, pelatihan ulang, ketiga, cross-functional training, keempat, pelatihan tim, kelima, melatih kreativitas perusahaan, dan yang keenam yaitu pelatihan teknologi. Pembahasan yang ketiga yaitu pembinaan sumber daya manusia. Bahwasanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembinaan merupakan bentukan dari kata dasar bina. Dari kata bina bisa dijadikan dalam berbagai bentuk dengan memberikan imbuhan baik awalan maupun akhiran ataupun kedua-duanya. Oleh karena itu, dapat didefinisikan bahwa pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Selain itu, pembinaan juga merupakan suatu proses, cara membina dan penyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Mengenai fungsi pembinaan, diantaranya yaitu yang pertama, memupuk kesetiaan dan ketaatan. Kedua, meningkatkan PTK atau singkatan dari pengabdian, tanggung jawab, dan kesungguhan. Yang ketiga yaitu meningkatkan semangat dalam bekerja. 4. Mewujudkan suatu layanan. Dan yang kelima yaitu memperbesar kemampuan. Dalam pembahasan mengenai pembinaan, terdapat 4 teknik pembinaan, di antaranya yaitu yang pertama, teknik adaptif. Teknik adaptif ini merupakan suatu teknik pembinaan pegawai yang sifatnya relatif mudah dan fleksibel.
Yang kedua yaitu teknik perencanaan. Teknik perencanaan ini merupakan teknik pembinaan yang memberikan pedoman tentang prosedur pembinaan yang sistematik dalam menganalisis lingkungan dan lembaga ataupun organisasi. Yang ketiga yaitu teknik sistematik dan terstruktur. Teknik ini merupakan teknik pembinaan yang berdasarkan pilihan yang rasional mengenai pemecahan masalah dan hambatan dalam membina pegawai. Yang keempat yaitu teknik inkrementalisme logis yang merupakan suatu teknik pembinaan yang mempunyai gagasan yang jelas mengenai tujuan lembaga atau organisasi dalam membina pegawainya. Karakteristik dalam pembinaan sumber daya manusia yang pertama yaitu lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantif. 2. Memberikan penekanan pada kerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku. 3. Memberikan penekanan pada manajemen yang berkolaboratif dari budaya kerja tim. 4. Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya sistem keseluruhan. 5. Mempergunakan model action research. 6. Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator. 7. Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir yaitu memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan sosial. Strategi pembinaan. Dalam hal ini, terdapat 5 ciri utama dari strategi pembinaan, yaitu yang pertama, wawasan waktu. Strategi ini dipergunakan untuk menggambarkan estimasi waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pegawai dan menilai hasil dari pembinaan. Yang kedua yaitu dampak atau impact, yang dimana dengan mengikuti suatu strategi pembinaan tertentu, dampak akhirnya akan sangat berarti. Yang ketiga yaitu pemusatan upaya. Dalam hal ini, sebuah strategi yang sangat efektif mengharuskan pusat kegiatan yang menjadi kajian utama pembinaan. Keempat yaitu pola keputusan, yang dimana keputusan-keputusan harus saling menunjang, artinya antara kebijakan organisasi dengan pembinaan pegawai harus sinkron. Dan yang terakhir yaitu peresapan, yaitu suatu strategis yang mencakup spektrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan dalam pelaksanaannya. Bentuk-bentuk pembinaan. Dalam hal ini, bentuk-bentuk pembinaan sumber daya manusia dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, pembinaan kepangkatan, yaitu pembinaan yang ada sangkut pautnya dengan kepangkatan seorang pegawai negeri sipil atau biasa disebut dengan PNS. Yang kedua, pembinaan dalam jabatan, yaitu pembinaan yang dilakukan untuk pembinaan yang ada sangkut pautnya dengan suatu jabatan tertentu para PNS. Yang ketiga, pembinaan dalam pendidikan dan pelatihan. Dan yang keempat, pembinaan disiplin, yaitu merupakan pematuhan terhadap peraturan dan hukum yang diberlakukan dalam masing-masing instansi secara umum ataupun secara khusus. Teruntuk pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai studi kasus. Bahwasanya, studi kasus yang kami ambil yaitu pelaksanaan program pembinaan narapidana pada lembaga permasyarakatan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dengan studi pada lembaga permasyarakatan kelas 1A Lowokwaru, Kota Malang. Pelaksanaan program pembinaan narapidana pada lembaga pemasyarakatan kelas 1A Lowokwaru, Kota Malang. Bahwasanya, pembinaan narapidana ini didasarkan pada sistem pemasyarakatan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Dalam hal ini, sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia yang seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan juga bertanggung jawab. Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam proses pembinaan narapidana. Bahwasanya, dalam proses pembinaan narapidana terdapat beberapa permasalahan yang menjadikan program pembinaan tidak berjalan optimal dan menjadi tidak efektif.
Hal ini terjadi karena adanya faktor penghambat atau kendala yang terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal ini, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Lowokwaru Kota Malang adalah lembaga pemasyarakatan yang memiliki kapasitas 936 orang penghuni. Namun, di lapangan didapati jumlah penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Lowokwaru Kota Malang kurang lebih sebanyak 1.697 penghuni. Sehingga akan terjadinya overload dan hal inilah yang dapat menimbulkan masalah. Sedangkan pada faktor eksternal, kondisi non-fisik pada lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan seperti peraturan, narapidana, dan petugas. Teruntuk pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai solusi dalam mengatasi hambatan yang muncul dalam proses pembinaan narapidana. Di antaranya yaitu yang pertama, penentuan kebutuhan, 2. Penentuan sasaran, 3. Penentuan program, 4. Identifikasi prinsip-prinsip belajar, 5. Pelaksanaan program, 6. Identifikasi manfaat, dan yang ketujuh yaitu penilaian program. Secara umum, pembinaan yang dilaksanakan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Lowokwaru Kota Malang mengarah pada sistem kekeluargaan tanpa mengurangi rasa patuh narapidana kepada petugas lembaga pemasyarakatan. Pembinaan bukan lagi dengan kekerasan, namun pembinaan untuk memberikan bekal dan perbaikan rohani pada narapidana. Kemudian, dapat kami simpulkan bahwasanya lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan kegiatan pembinaan narapidana memerlukan sarana dan prasarana yang dapat menunjang keberhasilan pembinaan. Sarana prasarana tersebut digunakan untuk sarana pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pada pembinaan kepribadian terdiri dari pendidikan mental, pembinaan spiritual, dan pembinaan jasmani. Sedangkan pada pembinaan kemandirian terdiri dari pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Selain hal tersebut, instansi-instansi yang terlibat juga penting untuk membantu proses pembinaan, yaitu seperti Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja, dan pemerintahan daerah. Selain itu juga, dalam menjalankan program pembinaan narapidana, lembaga pemasyarakatan masih banyak menemui kendala dan hambatan yang dapat mempengaruhi akan kualitas pembinaan yang diberikan. Dalam hal ini, kendala dan hambatan yang dapat mempengaruhi akan kualitas pembinaan yang harus diperbaiki yaitu seperti kondisi internal dan juga kondisi eksternal. Pada kondisi internal yaitu terdiri dari kondisi lembaga pemasyarakatan, petugas lembaga pemasyarakatan, dan narapidana. Sedangkan pada kondisi eksternal yaitu memberikan kesempatan kepada pihak luar. Demikian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.